Hai, para lilike, anak Biung Tira hadir lagi ya. Untuk hari ini saya mau masak buncis. Buncisnya hari ini dimasak spesial banget. Dimasak apa sapi? Dipirsani bae videonya ini pun langsung ada capcus. Cus. Pertama saya akan masak air dulu. Ini masak airnya mandan banyak saja ya. Nah, cukup. Sambil menunggu airnya mendidih, sekarang saya akan merajang laos. Ini laos saya banyak kayak ilmu kira-kira saja ya ya. Udah cukup segini. Terus selain laos, di sini saya juga perlu daun salam. Kita langsung masukkan saja. Udah. Terus sambil menunggu itu mendidih, sekarang saya mau merajang cabai. Ada cabai merah, cabai hijau, kemudian ada bawang putih, ada bawang merah. Ini semua dirajang ya. Dan saya merajangnya seperti ini saja, mandan besar-besar, dan ini dipotong tugel ya, bukan yang serong-serong begitu. Ya, rampung rajangi lomboknya. Terus bawang merah sama bawang putihnya ini juga saya iris Kalau ini ngirisnya standar saja ya, nggak usah diulek, semuanya dirajang. Hari ini nggak ada acara mengulek-ngulek, semuanya dirajang. Sekarang saya menyiapkan daging pitik ya, iwak pitik. Ini daging ayamnya, daging ayam yang sudah digiling. Sebenarnya resep aslinya itu nggak menggunakan daging ayam, tapi menggunakan tetelan sapi. Tapi kan si sapi nggak punya daging sapi, jadinya menggunakan daging ayam, dan daging ayamnya pun yang ini ya, yang sudah digiling. Saya tambahkan sedikit garam di sini, kemudian saya tambahkan merica. Saya masukkan saus tiram sedikit ya, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ini diudek-udek dulu, dicampur rata. Selanjutnya saya menambahkan sedikit tepung tapioka ya ya, ini sebagai lem. Dan yang kayak bikin bakso kue sapi, mirip tapi bukan bakso ini ya. Udah, ini diulet-ulet lagi sampai semuanya rata. Air di panci sudah mendidih, langsung matikan saja kompornya. Dan ini iwak pitiknya juga sudah tercampur rata dengan bumbu dan tepung ya ya. Terus kemudian ambil sedikit, ini diblondo-blondo boleh, digepeng-gepeng boleh setelah bentuknya. Nah, kalau saya mandan-mandan peyang penjol begini ya. Kemudian masukkan ke sini cus. Dan ini dalam memblondo-blondonya itu cepetan saja ya, nggak usah lama-lama, nggak usah santik-santikan bentuknya. Yang penting pas dimasukkan ke air dia sudah nggak ambiar lagi, begitu sih prinsipnya. Mau besar mau kecil seterah, nggak harus sama. Sekarang kita melanjutkan merajang-rajang Bahan pertama yang akan saya potong-potong adalah buncis Ini buncisnya nggak usah terlalu banyak, tapi tergantung dari porsinya ding ya. Karena saya porsinya nggak terlalu banyak ya, segini saja cukup. Ini memotongnya mandan panjang-panjang, tapi kalau suka yang pendek-pendek ya setelah lilike baik. Kemudian ada wortel, ini wortelnya setelah lah ya motong ini ya, saya mandan tebal-tebal Terus saya juga punya tahu, tapi sisa 3 ya udah nggak apa-apa, yang penting ada. Oh iya, di sini tuh harusnya kita menggunakan tomat hijau juga ya ya. Tapi berhubung saya nggak ada, yang nggak pakai. Tapi enaknya itu pakai, dah. Terus saya juga masih punya daun bawang. Ini dicampur saja lah ya, putih dengan yang hijaunya. Rubes tempatnya nulis cukup, nanti dimasukkan di bagian akhir. Dah, kalau udah begini sekarang kita langsung OTW ke kompor maning Ini nggak panas. Ini saya pindahkan ke samping. Aduh, panas, saya panas. Dan pertama-tama langsung saja kita menumis bawang putih. Ini bawang putihnya kita tumis duluan ya daripada bawang merahnya. Setelah bawang putihnya mengeluarkan aroma yang sedikit-sedikit wangi sekarang saya masukkan bawang merah. Nah, ini diperkuprek sampai semuanya harum ya. Bawang merahnya sudah matang sudah mengeluarkan aroma yang asoy. Sekarang saya masukkan air yang dari panci tadi ya. Sing anak iwak pitik yang blondo-blondo.
Dan apakah Lili pernah masak daging model begini, Lik? Masak daging di setengah kayak di apa namanya di sop, tapi kok diberi lengkuas, diberi daun salam. Yang bikin mumet lagi, saya menambahkan asam ya. Ini saya menggunakan asam kandis. Nanti Lili boleh. Ini nggak tahu ding ini asam kandis apa asam bulgur ya. Saya takut kebalik-balik. Nanti Lili di rumah silahkan gunakan asam Jawa saja. Dah, ini kita masak, Lik, hingga airnya mendidih dulu ya, sambil menunggu si kaldunya keluar dari si iwak pitik ini. Airnya sudah blekutuk mendidih, Lik, tapi saya memasaknya ini menggunakan api kecil ya. Terus saya masukkan apa kesenangannya, buncis, wortel juga dimasukkan. Ini akan saya masak sampai wortel dan buncisnya ini lembut ya, Lik ya. Nah, tahunnya sekalian saja, Lik, biar kelihatan cantik di wajahnya. Setelah beberapa menit, Lik, wortel sama buncisnya kayaknya udah empuk. Saya masukkan cabai. Kenapa saya memasukkan di bagian akhir cabenya? Ya biar cabenya nggak layu, tetap kelihatan cantik ya. Kalau Lili mau memasukkan di bagian awal juga boleh. Terus daun bawang juga saya masukkan. Saya tambahkan garam. Sengaja memasukkan garam di bagian akhir, Lik, karena kalau di bagian awal itu cenderungnya walaupun sudah banyak garam, asinnya kurang. Tapi kalau di bagian akhir, walaupun garam cuma sedikit, asinnya lebih terasa ya. Saya masukkan juga gula pasir. Kalau Lili mau menambahkan kaldu-kalduan, silahkan masukkan sekarang ya, Lik ya. Setelah itu langsung matikan kompor, Rek. Rampung masaknya. Cantik banget kan masakan si sapi hari ini, Lik. Walaupun belum diicipi, tapi ini aromanya wangi sekali. Ini sekarang saya buangi dulu ya godong salam sama lengkuas. Ngicipi, Lik, mumpung masih panas kok. Wah, seger sekali ya kuahnya ya. Ini standarnya mirip-mirip kayak sayur asem, cuman rasanya lebih gurih. Karena di sini si sapi menggunakan ayam iwak pitik. Mungkin Lili bakal menduga bahwa ini tuh mirip kayak bakso. Enggak. Ini cuman kayak apa sih ya? Kayak daging ayam yang sangat mudah untuk dikunyah. Tapi kalau rasanya apakah seperti bakso, kenyal seperti bakso? Enggak, Lik. Ini enggak kenyal seperti bakso ya. Ini betul-betul daging ayam saja. Cuman ya itu kalau dimakan sudah nggak pada nemplok-nemplok di sela-sela gigi. Jadinya buat para simbah-simbah, Mbah Kakung, Mbah Putri yang mau dahar seperti ini bisa ya, daging ayamnya dicincang dulu halus, terus dibulat-bulatkan. Terus ini juga rasa pedasnya lumayan, Dik. Nggak pedas-pedas banget, tapi enak. Asli, endol banget ya. Enak sekali. Sengaja saya nggak makan pakai nasi dulu, Lik, karena nasi kan panas ya. Kalau panas langsung dicampur dengan panas, lidah saya melonyo. Kalau begini endol. Monggo silahkan dicoba. Ini aslinya tuh menggunakan daging sapi ya. Balungan daging sapi itu nampaknya apa ya? Kelalen, bukan krewet dan satu lagi apalah. Pokoknya begitu, tapi berhubung nggak ada yang menggunakan iwak pitik saja si sapi. Saya yakin kalau menggunakan daging sapi rasanya lebih endol. Monggo dicoba. Salam goblak-goblak. Cus.